Jelang kontestasi politik tahun 2024 mendatang, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peran penting sebagai regulator media dalam mempublikasikan pemilu guna meningkatkan angka partisipasi pemilih pada tahun 2024 mendatang. Saat ini sudah hadir bersama kita Komisioner KPU Pusat, Mas Amin Sabana. Mas, apa kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat siang, Mbak Risa. Siang, Mas. Mas, mungkin kita langsung aja nih berbincang-bincang mengenai politisasi tahun 2024 mendatang nih, Mas. Kita kan sudah memasuki tahun politik dan tentunya semakin hari ini akan semakin mendekati pesta utama kita nih, pesta demokrasinya kita nih. Bagaimana sih Komisi Penyiaran Indonesia melihat siaran kepemiluan di lembaga penyiaran saat ini, Mas? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya di awal diskusi ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aroma pesta demokrasi sudah sangat terasa sejak awal tahun 2023. Nah, mengaca kepada pelaksanaan pemilu tahun 2019 kemarin, KPI juga sudah melaksanakan indeks kualitas program siaran televisi, di mana salah satu kategori program yang kita nilai yaitu pemberitaan, di mana di dalamnya tentu saja konten kepemiluan menjadi bagian dari program berita yang kita nilai. Ya. Nah, Mbak Risa, menarik juga kalau misalnya kita menarik ke belakang sedikit tahun 2019 berdasarkan hasil riset yang kita lakukan, 2019 itu kita melakukan 2 kali tahapan. Ya. Ada 5 indikator yang kita gunakan terkait dengan program berita kepemiluan. Yang pertama yaitu terkait dengan faktualitas, kemudian akurasi, keberimbangan, kepentingan publik, dan juga nilai kemanusiaan. Nah, di tahap pertama gitu ya, yang hasil riset yang dilakukan oleh 96 responden ahli kami di 12 kota di Indonesia, yang sesuai dengan kota dari Nielsen, itu ternyata ada 3 indikator yang tadi saya sebutkan yang kami anggap tidak berkualitas. Apa aja tuh, Mas? Nah, yang tidak dianggap berkualitas itu terkait dengan keberimbangan, kepentingan publik, dan nilai kemanusiaan. Jadi pemberitaan kepemiluan berdasarkan 2019 kemarin gitu ya, aspek keberimbangan itu kurang. Gitu ya. Kemudian aspek kepentingan publiknya juga cukup cukup abai diperhatikan oleh lembaga penyiaran ya televisi, dan juga aspek kepentingan kemanusiaannya. Nah, tetapi setelah kita mengeluarkan hasil riset pertama ini dan itu diketahui didiseminasikan ke lembaga penyiaran, terjadi peningkatan kualitas gitu ya. Jadi dari 5 indikator tadi tinggal 1 indikator yang dianggap masih tidak berkualitas gitu. Jadi hasil riset ini ternyata juga cukup diperhatikan oleh lembaga penyiaran dalam mereka meningkatkan kualitas isi siaran terkait dengan kepemiluan. Nah, hal tersebut yang ingin kami lakukan kembali pada tahun Pesta Demokrasi 2024, di mana kami sudah memulai tahapan indeks kualitas program siaran televisi terkait dengan pemberitaan kepemiluan mulai awal tahun ini gitu, dengan harapan nanti terjadi peningkatan kembali kualitas isi siaran kepemiluan kita. Nah, untuk kualitas isi siaran kepemiluan itu kan kalau saya tidak salah kan akan dikaji juga dengan Komisi Pemilihan Umum ya, Mas ya. Untuk bentuk koordinasinya sendiri antara KPU dan KPI sendiri sejauh ini sudah seperti apa, Mas? Oke, jadi memang KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers kita tergabung dalam gugus tugas. Ya. Masing-masing 4 lembaga negara ini memiliki tupoksi yang diamanatkan dari undang-undang yang menaungi mereka gitu ya. Misalnya kalau Komisi Penyiaran Indonesia, tentu saja kami melakukan pemantauan isi siaran kepemiluan di lembaga penyiaran. Ya, sementara KPU dan Bawaslu karena mereka sebagai leading sektor dari kegiatan pesta demokrasi nanti gitu ya, mereka memiliki peraturan KPU dan Perbawaslu sendiri ya, yang akan mengawasi peserta pemilunya gitu ya. Sementara kalau Dewan Pers terkait dengan isi di media cetak. Nah, tapi tentu saja karena ini gawaiannya dari KPU dan Bawaslu gitu ya, kami KPI dan Dewan Pers gitu ya, berusaha untuk mengisi gitu ya, agar pengawasan kepemiluan sesuai dengan otoritas yang dimiliki oleh KPI
Ya kalau KPI otoritasnya adalah pengawasan isi siaran kepemiluan gitu. Tetapi kami tidak serta-merta misalnya ketika ada konten penyiaran yang diadukan oleh masyarakat gitu ya, melanggar gitu ya, itu serta-merta langsung KPI memberikan sanksi atau teguran gitu ya. Kita harus tetap menunggu dari KPU dan Bawaslu gitu loh ya. Jadi ketika Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi kepemiluan menyatakan bahwa telah terjadi potensi pelanggaran, mereka akan menginformasikan ke KPI. Nah, KPI yang menegur lembaga penyiarannya, KPU Bawaslu, KPU yang akan menegur partai peserta pemilunya, partai politiknya. Nah, untuk tadi kan udah ada kajian-kajian yang dilakukan ya Mas ya. Nah itu kan terkait dengan konten yang akan ditayangkan, isi siaran yang ditayangkan di lembaga-lembaga penyiaran seperti TV dan juga radio tuh. Kira-kira standarisasinya itu seperti apa, regulasinya seperti apa? Apakah ada hal-hal tertentu yang ini nggak boleh nih kalau seandainya termasuk kayak mempublikasikan terkait partainya atau kandidatnya tuh? Apakah ada standar tertentu yang sudah dibentuk sama KPI yang tidak boleh ada tayang? Oke, jadi perlu saya lanjutkan, gugus tugas ini saat ini sedang menggodok Juknis ya terkait dengan pengawasan pemberitaan dan penyiaran kepemiluan di media massa dan lembaga penyiaran ya. Sebenarnya KPI sendiri pada pelaksanaan pemilu 2019 kami ada PKPI gitu ya yang juga mengatur terkait dengan kepemiluan. Kemudian kalau ngomongin soal regulasi tentu saja KPI tidak bisa menggunakan undang-undang yang dimiliki oleh KPI sendiri. Kami juga harus mengacu kepada undang-undang kepemiluan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu ya. Kemudian juga kami harus juga melihat undang-undang yang ada di Bawaslu gitu ya. Dan tentu saja Undang-Undang 32 Tahun 2002 gitu ya tentang penyiaran. Nah, sebenarnya ada turunan produk hukum gitu ya yang juga mengatur kepemiluan di KPI gitu ya, yaitu di Undang-Undang Peraturan KPI Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang terkait dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Di sana ada juga tuh pasal, misalnya pasal 50 terkait dengan lembaga penyiaran seharusnya seperti apa gitu ya dalam menyikapi kepemiluan, kemudian terkait dengan kontennya sendiri di SPS itu pasal 71 gitu ya, dan di SPS juga ada yang terkait dengan sanksi ketika lembaga penyiaran melanggar gitu ya P3SPS gitu. Jadi kalau dilihat dari turunan produk hukumnya memang dibutuhkan produk hukum yang yang kuat untuk mengawal jalannya kepemiluan ini bisa berlangsung dengan baik. Oke Mas Amin, ini sangat menarik obrolan kita, tapi tentunya masih banyak pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan dan ingin saya pertanyakan juga untuk pemilu 2024 mendatang. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali berbincang dengan Mas Amin Sabana setelah pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih berada di program Sapa Sumut dan saya masih ditemani oleh Mas Amin Sabana. Mas, tadi kita sudah berbincang sebelumnya mengenai PKPU nih Mas. Nah di PKPU sendiri itu biasanya akan mengatur tentang rentang waktu durasi penayangan dari layanan iklan ataupun kegiatan pemilu ya Mas ya untuk partai politik. Itu sendiri seperti apa Mas, durasinya berapa banyak dan berapa lama dalam kumulatif hariannya? Oke. Baik, Mbak Risa, berdasarkan PKPU terbaru ya yang dikeluarkan oleh KPU tahun 2023 ini memang diatur terkait dengan jumlah spot dan juga durasi untuk iklan kepemiluan, baik itu di radio maupun di televisi. Nah, untuk televisi sendiri itu durasi maksimal 30 detik dengan jumlah spot 10 spot
per hari gitu ya untuk peserta pemilu. Dan untuk radio itu durasinya 60 detik dengan jumlah spot 10 spot per hari gitu. Jadi berdasarkan PKPU tersebut diberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu 2024 ini. Baik Mas. Nah tadi sebelumnya kan ada membahas bahwasannya kita sudah membentuk tim untuk kajian-kajian untuk kegiatan di pemilu yang berlangsung sebelum-sebelumnya agar semakin lebih baik di 2024 nih Mas. Nah dari KPI sendiri kan sudah membentuk tim pengawasan siaran pemilu nih 2024. Nantinya apa saja nih yang akan menjadi dasar kajian dalam penyelenggaraan siaran televisi sendiri Mas untuk pemilu? Ya. Jadi sebenarnya di KPI sendiri kita ada tim pemantau ya yang bukan hanya bekerja pada saat kepemiluan, tetapi memang khusus kepemiluan itu juga tentu saja menjadi prioritas ya ketika kita menuju ke Pesta Demokrasi 2024 ya. Nah, kajian yang dilakukan terkait dengan pemantauan kepemiluan tentu saja berdasarkan dimensi dan indikator yang kita mengharapkan lembaga penyiaran tadi memberikan informasi yang faktual, kemudian juga informasinya juga harus akurat, ya, ada keberimbangan kepada semua peserta pemilu, gitu ya, dan juga kepentingan publik di sana diperhatikan, gitu ya, ketika informasi kepemiluan ini disiarkan oleh lembaga penyiaran. Nah, harapannya adalah tentu saja lembaga penyiaran bisa mendorong kita mewujudkan pemilu yang bersih, gitu ya, kemudian juga yang jurdil. Gitu. Nah, Mas, jikanya nanti nih, kita kan tentunya KPI sudah memiliki aturannya sendiri, sudah punya regulasi dan pakemnya sendiri nih, harus seperti apa nih nanti siaran terkait pemilu di 2024. Jika ada lembaga penyiaran yang sedikit nakal nih, kira-kira akan diberikan sanksi seperti apa nih, Mas? Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa di SPS sendiri sudah ada gitu ya di aturan terkait dengan sanksi yang kita lihat ketika lembaga penyiaran melanggar konten-konten yang terkait dengan kepemiluan. Nah, sebenarnya polanya sama gitu ya. Kita akan melihat dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bawaslu tentu saja. Gitu. Jadi jangan sampai ketika KPI memutuskan ini melanggar, ternyata Bawaslu tidak, gitu kan. Harus ada harmonisasi kesesuaian di sana. Nah, kembali lagi ke SPS tadi, pasal yang menyatakan tentang sanksi, kita akan memberikan sanksi teguran pertama, ya, baik itu teguran pertama dan teguran kedua dengan interval waktu itu selama 7 hari, gitu. Ketika lembaga penyiaran masih tetap melakukan kesalahan yang sama, maka sanksinya akan lebih ditingkatkan, gitu ya, baik itu dalam pemutusan program, gitu, atau durasi yang dikurangi, gitu ya, sampai dengan sanksi-sanksi yang lebih tegas nanti. Untuk dari KPI sendiri kan tentunya selain untuk mengawasi siaran kepemiluan nantinya, target utama kita adalah meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi nih dalam pemilu mendatang nih. Kira-kira apa aja sih upaya yang dilakukan sama KPI untuk meningkatkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya nih? Oke, baik, terkait dengan peningkatan partisipasi publik untuk terlibat dalam kepemiluan, KPI tentu saja menggandeng lembaga penyiaran untuk bersama-sama mensosialisasikan kegiatan pesta demokrasi kita, ya. Dan kami percaya bahwa lembaga penyiaran juga punya kepentingan di sana. Selain juga kami berharap lembaga penyiaran bisa mengawal pesta demokrasi kita ini berjalan dengan baik, gitu ya, dan tadi ya jujur dan bermartabat. Nah, selain lembaga penyiaran, kami juga melakukan beberapa kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam bentuk diseminasi. Saat ini kita sedang memfinalisasikan buku pedoman pemantauan penyiaran kepemiluan yang akan kita sosialisasikan. Itu salah satunya, gitu ya. Kemudian juga kita dalam beberapa kegiatan literasi yang kita lakukan, kita mengajak
mengajak semua masyarakat gitu ya untuk bisa berpartisipasi di pemilu 2024 ini. Nah, termasuk perguruan tinggi gitu ya, yang kami harapkan juga bisa mengawal pemantauan penyiaran kepemiluan gitu ya. Nah, ini sangat penting karena kami dari KPI selama ini selalu mengajak masyarakat, Mbak Risa, untuk menjadikan televisi dan radio sebagai sumber utama mereka dalam mengakses informasi terkait dengan kepemiluan. Meskipun mungkin saat ini televisi bukan saluran yang paling mudah gitu ya mereka akses, karena yang sering mereka akses kan gadget mereka ya, device mereka. Tetapi tetap jadikan televisi dan radio sebagai sumber informasi terkait dengan kepemiluan yang akurat ya dan juga aktual gitu. Nah, harapannya ini bisa juga mengembalikan masyarakat untuk lebih banyak menonton televisi dan mendengarkan radio. Nah, untuk tadi kan Mas disebutkan bahwasannya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPI itu di beberapa kampus nih. Berarti targetnya kita mengutamakan pemilih pemula ya Mas ya? Ya, karena berdasarkan data pemilih pemula itu kan cukup paling dominan ya, di atas 54% kalau saya tidak salah. Nah, ini dengan angka yang sangat besar ini, maka kami melihat sosialisasi literasi kepada pemilih pemula menjadi sangat penting agar mereka tidak apolitis atau agar mereka tidak terjebak dengan hoax-hoax informasi kepemiluan ya yang mereka sering akses melalui gadget mereka gitu. Ya, jadi makanya perguruan tinggi menjadi salah satu lokus kegiatan dari diseminasi dan literasi yang kita lakukan. Nah, tapi kan untuk pemilih pemula nih, apalagi mahasiswa nih Mas ya, kan sangat kritis sekali nih. Kira-kira pada saat sosialisasi yang dilakukan ini udah di beberapa kampus, apakah ada kendala-kendala sendiri nggak yang dialami nih? Apakah dari hasil diskusi atau kuliah umum yang dilaksanakan dari KPI sendiri bisa melihat minatnya mahasiswa untuk berpartisipasi dalam politisasi mendatang? Ya, berdasarkan beberapa kali kami lakukan kegiatan di kampus, hal yang pertama yang sering mereka sampaikan adalah kebingungan mereka. Terkait dengan kegiatan kepemiluan ini ya, karena begitu banyak informasi yang tadi saya sampaikan mereka baca di media sosial yang membuat mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat gitu ya, terkait misalnya peserta pemilu, kemudian terkait dengan informasi regulasi aturan yang seperti apa gitu ya. Nah, kebingungan-kebingungan ini yang kalau misalnya kita tidak antisipasi, ini akan menyebabkan kelompok pemilih pemula ini mereka akan menjadi pemilih yang tidak cerdas akhirnya, ya kan? Nah, kita tidak mau tentu saja pemilih pemula ini tidak kritis tadi yang disampaikan oleh Mbak Risa dan tidak cerdas ketika mereka menggunakan hak pilih mereka. Nah, untuk itu kita melakukan sosialisasi tersebut gitu ya, dan kita juga tadi mengajak lembaga penyiaran juga memberikan informasi terkait dengan kepemiluan yang berimbang. Mas Amin, terakhir nih pertanyaannya, bagaimana nih upaya KPI melibatkan peran masyarakat agar kegiatan siaran kepemiluan ini bisa dapat terjaga dan tidak terulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentu saja kami sangat mendorong pelibatan masyarakat gitu ya terkait dengan Pesta Demokrasi ini melalui pemantauan isi siaran kepemiluan ya yang sudah begitu heavy gitu ya kita saksikan di media penyiaran kita. Nah, bagaimana pemantauan isi siaran tersebut bisa terfasilitasi dari publik ke KPI? KPI ini menyediakan berbagai saluran gitu ya ketika masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran isi penyiaran kepemiluan ya. Jadi bisa melalui website kami, bisa melalui sosial media gitu ya, bisa mengirimkan surat ke alamat kami gitu ya. Untuk yang di tingkat daerah gitu bisa melaporkan ke KPI daerahnya masing-masing gitu ya. Untuk yang level nasional bisa melaporkan ke KPI pusat.
Berarti masyarakat memiliki peran penting ya Mas ya untuk Sangat. dalam kegiatan ini karena kalau tidak salah juga pelaporan pelanggaran itu memang harus ada yang mengadukan dan ada ininya sendiri ya Mas ya. Mas Amin, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mau hadir di studio kita hari ini. Sukses terus untuk kegiatannya Mas ya. Pesta demokrasi semakin hari semakin dekat. Mari kita rapatkan barisan untuk menjaga demokrasi yang damai. Saya Rizky Rizkyanti dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.